Shalom, selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan hari yang baru, di kesempatan minggu yang baru, tepat di tanggal 28 Februari, di kesempatan hari Senin. Kita bersyukur di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya apa yang menjadi kasih Tuhan lah, apa yang menjadi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, itulah yang boleh terus menyertai kehidupan setiap kita semua yang ada. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita naikkan syukur kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Senin tanggal 28 Februari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan lah yang sudah boleh menghantar kami di hari yang baru, bahkan memasuki minggu yang baru. Kami bersyukur buat hari-hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat minggu maupun juga bulan yang kami lalui dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur di kesempatan malam di mana kami sudah boleh melewatinya, di dalam istirahat kami, tidur kami yang ada. Itu pun semua karena kasih sayang dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kami kembali melakukan segala aktivitas kegiatan kami di dalam mengasihi Tuhan, di dalam cintakan Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Bahkan dalam kesempatan pagi hari ini, kami juga rindu apa yang menjadi renungan firman-Mu kembali dinyatakan dalam kehidupan setiap kami yang ada. Kami imani hal-hal baik yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kehidupan setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima renungan firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi tuntunan dalam langkah hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu di kesempatan hari-hari ini? Percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu mau menolong, memberkati, bahkan juga kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam kehidupan Bapak besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, melanjutkan apa yang menjadi renungan firman Tuhan di kesempatan hari sebelumnya dan juga dalam kesempatan hari ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa di dalam Matius pasal 28 pada ayat yang ke-18, saya kembali bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam kesempatan renungan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa amanat agung itu merupakan pengutusan bagi kehidupan kita. Hal ini akan menentukan kita memiliki kualitas orang Kristen dengan karakteristik surgawi, atau kita menjadi orang Kristen dengan karakteristik duniawi. Hal ini ditentukan dari apakah kita menjalankan yang menjadi pengutusan Tuhan Yesus Kristus melalui amanat agung dalam kehidupan kita. Saya sudah jelaskan di dalam renungan kita sebelumnya bahwa orang-orang Kristen dengan kualitas atau karakteristik Kristen duniawi, mereka akan memandang dan memanfaatkan Allah untuk kepuasan-kepuasan pribadi mereka. Sehingga ketika mereka diselamatkan, mereka lebih condong dan cenderung mementingkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, ketika kita bicara tentang orang-orang Kristen dengan
karakteristik surgawi. Mereka menyadari bahwa apa yang menjadi keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupannya adalah untuk melayani. Inilah yang menjadi sesuatu perbedaan. Mereka tidak cenderung kepada apa yang menjadi kemauan ataupun juga keinginan diri mereka sendiri. Sehingga di dalam doa-doa pun akan terlihat bagaimana kecenderungan orang-orang dengan kualitas Kristen duniawi. Mereka akan berdoa dan berpusat kepada apa yang menjadi kebutuhan mereka, berkat-berkat, kebahagiaan mereka sendiri. Nah, inilah yang menjadi perbedaannya. Kalau orang Kristen dengan karakteristik surgawi, mereka selalu rindu untuk menerima apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan secara pribadi dalam kehidupan orang-orang Kristen demikian. Dan mereka itu merasa senang serta menjadi istimewa karena menggunakan hak istimewa yang mana mereka dipakai oleh Allah. Inilah hal yang menjadi perbedaan ketika mereka menyadari bahwa Allah menyelamatkan di saat mereka dipanggil untuk sebuah misi dalam rangkaian keselamatan itu. Dengan kata lain, mereka dipakai oleh Allah. Itu yang menjadi sesuatu hak istimewa. Inilah yang membedakannya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam renungan sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen dengan memiliki karakteristik surgawi di dalam kita menjalankan amanat agung. Saya sudah sampaikan dalam renungan sebelumnya bahwa yang pertama, berubahlah dari pola pikir yang berpusat hanya kepada diri kita sendiri menjadi pola pikir yang berpusat kepada orang lain. Inilah langkah pertama bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakteristik surgawi. Yang kedua, saya sudah jelaskan juga di dalam renungan sebelumnya bahwa untuk kita memiliki karakteristik orang Kristen surgawi, berubahlah dari pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Ini adalah hal bagaimana kita dapat merubah cara berpikir lokal menjadi global, yaitu dengan mendoakan orang-orang di negara-negara lain. Yang kedua, juga mulai belajar untuk bagaimana kita juga bisa melihat hal-hal apa yang menjadi keadaan-keadaan yang terjadi di negara-negara lain. Kita mendoakan mereka agar kiranya terbuka penginjilan. Kita mendoakan agar mereka boleh mengalami apa yang menjadi kesempatan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di sana, bersaksi, mendapat keberanian untuk berbicara tentang kabar baik itu sendiri. Bahkan kita doakan supaya penginjilan ataupun juga penyebaran Injil itu boleh cepat terjadi di negara-negara tersebut. Itu yang harusnya kita lakukan di dalam mengubah pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Selanjutnya dalam kesempatan pagi hari ini, langkah berikutnya bagaimana kita dapat menjalankan amanat agung sehingga hal ini mengubah apa yang menjadi karakteristik di dalam kehidupan kita dari Kristen duniawi menjadi Kristen surgawi. Langkah yang ketiga adalah mari kita belajar berubahlah dari pola pikir waktu sekarang ke dalam pola pikir kekekalan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo kita renungkan bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah sementara. Itu sebabnya bagaimana kita dapat menggunakan sebaik-baiknya waktu kita yang ada di dunia ini. Nah, itu sebabnya kita harus membangun sebuah perspektif kekal. Hal ini akan mencegah kita mengutamakan masalah-masalah kecil dan akhirnya
kita akan dibantu untuk membedakan apa yang mendesak dan apa yang penting. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa yang menjadi yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dalam hal ini, Rasul Paulus dapat membedakan apa yang mendesak dan apa yang penting. Itu juga dalam kehidupan kita. Di renungan pagi hari ini, mari kita memprioritaskan mana hal yang mendesak, mana hal yang penting. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal di mana kita seringkali memboroskan tenaga kita untuk hal-hal yang tidak bernilai. Ayo coba kita renungkan dalam kesempatan kita sampai sejauh ini, memasuki atau menjalani bulan Februari. Berapa banyak tenaga kita boroskan, kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak bernilai. Itu sebabnya mari kita ukur hal-hal apa yang kita lakukan selama ini di dalam prinsip kekekalan. Jadi mari kita renungkan dan sadari bahwa jangan sampai kita menukar kehidupan kita dengan hal-hal yang hanya bersifat sementara. Yang saya boleh istilahkan hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Baik itu masalah kekecewaan, baik itu masalah hal apa yang menjadi keadaan-keadaan kita, berkaitan apa yang kita makan, kita minum. Sehingga ini yang menjadi pemborosan tenaga kita, pemborosan waktu kita di dunia ini. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo kita renungkan. Supaya setiap kita boleh mengalami apa yang menjadi tanggung jawab yang kita kerjakan dengan merubah pola pikir sekarang, masuk ke dalam pola pikir kekal. Firman Tuhan disampaikan bahwa sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam kesempatan Lukas pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain bahwa dalam terjemahan lain dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 62 ini, Tuhan Yesus berkata, siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Jadi ini yang harus kita rubah di dalam kita menjalankan amanat agung, yakni mengubah pola pikir kita dari pola pikir waktu sekarang ke pola pikir kekekalan. Karena firman Allah jelas dikatakan, jika kita membelokkan perhatian kita dari pekerjaan yang sudah Allah rencanakan dalam kehidupan kita, maka kita tidak layak bagi kerajaan surga. Juga di mana Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-31, di mana dikatakan bahwa pendeknya orang-orang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu.
Dalam terjemahan lain dikatakan, dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia, hendaklah ia hidup seolah-olah ia tidak disibukkan oleh hal-hal itu. Sebab tidak lama lagi dunia ini dalam keadaan yang sekarang akan lenyap. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kembali di dalam kehidupan kita menjadi pilihan. Apakah kita menjadi orang Kristen duniawi dengan segala apa yang menjadi keadaan-keadaan di dunia ini yang terus kita pikirkan, atau kita menjadi orang Kristen dengan kualitas surgawi yang mana pola pikir kita berubah, bukan hanya apa yang kita pikirkan dalam waktu sekarang, dalam apa yang menjadi keadaan di dunia ini, tetapi lebih kepada apa yang kita pikirkan tentang kekekalan. Nah, itu sebabnya di mana Tuhan Yesus juga menyuruh kita untuk melihat apa yang menjadi keadaan-keadaan di dalam kehidupan ini. Bahkan kita tahu di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6, di mana dikatakan pada ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, apa yang menjadi keberadaan dalam kehidupan seseorang, ini menjadi tantangan berani tidak melepaskan apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi penghambat di dalam langkah-langkah dan kehidupannya. Segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita termasuk di dalamnya, di mana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kumpulkanlah hartamu di surga, sehingga hal ini akan menjadi satu perubahan di dalam cara berpikir kita. Kita akan melihat apa yang menjadi kekayaan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengumpulkan harta kita di sorga? Kalau kita merubah pola pikir kita sekarang kepada pola pikir kekekalan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ada hal yang menjadi kesalahpahaman di dalam pertanyaan ketika Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagaimana? Nah, Alkitab juga mencatat di dalam kesempatan di mana dikatakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata demikian, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini yang saya mau katakan. Ada banyak orang menyalahartikan tentang hal mamon tersebut di dalam konsep kita sebagai orang Kristen dengan karakteristik surgawi. Yesus bukan memaksudkan agar kita membeli teman dengan uang, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa kita perlu memakai uang yang Allah berikan kepada kita untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang harusnya menjadi satu pemahaman yang benar ketika kita bicara tentang di mana Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak lagi dapat menolong, kamu diterima di kemah abadi. Jadi dengan kata lain bahwa di mana kita mempergunakan apa yang menjadi keuangan kita sebagai
penanaman modal yang terbaik yaitu di surga. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa membawa uang kita ke surga. Kita tidak bisa membawa harta kita ke surga. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa kita bisa mengirimkan apa yang menjadi harta kita di surga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membiayai orang-orang yang akan ke surga. Paham ya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan? Jadi kita mempergunakan keuangan kita mempergunakan apa yang menjadi harta yang tidak mungkin secara fisik, secara keberadaannya kita bawa ke surga. Tetapi kita mengubahnya sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga dengan cara mensupport, dengan cara membiayai. Mungkin itu adalah orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang lain. Dengan membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita biayai? Apa yang bisa kita berikan dalam bentuk-bentuk kebutuhan-kebutuhan yang ada? Maka itulah yang dimaksud bahwa kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Dalam kesempatan kemudian orang-orang yang kita support ini, mereka membawa atau mereka ada di dalam kerajaan surga. Itulah harta yang kita kumpulkan. Maksudnya demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo kita mulai belajar untuk membiayai juga para misionaris, para penginjil yang memberitakan Injil di tengah-tengah keadaan, situasi, kebutuhan dalam kehidupan mereka. Karena dengan demikian, ketika mereka disupport, mereka pun juga akan lebih jauh untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Jadi jangan berpikir tentang apakah saya mendapatkan dampak dari apa yang saya tabur sebagai keuangan saya untuk memenangkan jiwa-jiwa dalam kesempatan di dunia. No. Kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga dengan cara demikian. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, di mana mengingatkan kepada orang-orang kaya. Ya, saya akan bacakan dari 1 Timotius 6 mulai dari ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam kesempatan renungan pagi hari ini, apa yang menjadi keuanganmu? Apa yang menjadi keberadaanmu? Ayo, kumpulkan hartamu di surga. Dengan cara bagaimana? Support, biayai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo support, biayai, dukung para penginjil, para misionaris di dalam pelayanan mereka. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah yang mengatakan, kumpulkan hartamu di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya dalam Tuhan, dalam kita menjalankan amanat agung ini untuk jadikan semua bangsa muridku, adalah dengan mengubah pola pikir kita.
dari pola pikir waktu sekarang dalam segala apa yang menjadi kesibukan-kesibukan yang saya katakan remeh-temehnya. Kita ubah ke pola pikir kekekalan. Dengan cara kita mensupport, kita mendukung apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan mereka yang belum percaya. Kita biayai apa yang bisa kita lakukan dengan keuangan kita tersebut. Maka dalam kesempatan kemudian ketika mereka bertumbuh di dalam iman percayanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sudah mengumpulkan harta kita di sorga. Di mana Alkitab berkata, ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam rangkaian menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada memasuki hari yang baru, memasuki minggu yang baru. Di tengah-tengah tantangan keadaan yang ada, kami tahu bahwa kami harus menunjukkan kualitas Kristen surgawi dengan kami menjalankan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami boleh diingatkan bagaimana kami harus mengubah apa yang menjadi cara berpikir kami dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat kepada orang lain. Itulah yang menjadi pengutusan, itulah yang menjadi tujuan daripada amanat agung. Dan yang kedua, kami juga bersyukur diingatkan untuk kami tidak hanya terikat dengan pola pikir lokal kami, tetapi kami memiliki pola pikir global bagi apa yang menjadi keberadaan manusia di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Kami menaikkan doa-doa kami untuk mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di negara-negara tersebut untuk berani bersaksi, untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus, bahkan mendoakan untuk apa yang menjadi pemberitaan kabar baik, penyebaran Injil untuk cepat boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara tersebut. Dan yang ketiga, pagi hari ini kami bersyukur di mana kami kembali diingatkan di dalam menjalankan amanat agung. Kami harus merubah dari pola pikir waktu sekarang ke dalam pola pikir kekekalan. Dan kami juga boleh melihat apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk mengumpulkan harta kami di sorga dengan mensupport, dengan mendukung melalui keuangan kami kepada setiap mereka yang perlu dibiayai, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan dukung mereka untuk akhirnya menjadi percaya dan diselamatkan Tuhan, dan itulah yang menjadi harta yang kami kumpulkan di surga. Bahkan kami akan mensupport pelayanan penginjilan, kami akan mensupport pelayanan misionaris untuk memenangkan jiwa-jiwa, karena itulah yang menjadi keberadaan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ikut ambil bagian untuk melakukan penanaman modal terbaik di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati di dalam apa yang menjadi aktivitas hidup mereka yang ada, berkati kesehatan mereka yang ada. Bahkan kami imani sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti kami boleh melihat apa menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami imani minggu ini minggu berkat, minggu mujizat, minggu pertolongan Tuhan yang ada. Kami bersyukur kami masuki hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.